Kota Mati. Tidak hanya ada di film-film, tapi ternyata tempat ini memang ada di belahan dunia ini. Sebuah kota yang pernah dihuni 50.000 orang kini berubah menjadi kota hantu. Tapi, tahukah kamu, di balik kehancuran itu, kenapa semua warga di kota ini rela berbondong-bondong meninggalkan kota ini? Yuk simak fakta dan ceritanya. Siapkan kopimu, lanjut pencet tombol like video ini. Let's go! Pripyat adalah sebuah kota yang dirancang untuk masa depan. Gedung-gedung modern menjulang, anak-anak bermain di taman yang bersih, dan warga berjalan dengan penuh kebahagiaan, hidup di salah satu kota paling maju di Uni Soviet. Kota itu bernama Pripyat. Pripyat dirancang sebagai kota modern, mencerminkan teknologi dan kemajuan Uni Soviet. Dengan fasilitas yang lengkap, kota ini memberikan kehidupan yang nyaman bagi penduduknya. Lengkap dengan fasilitas dan infrastruktur modern seperti gedung apartemen dengan pemanas terpusat, air panas, dan fasilitas modern penunjang kehidupan warga kota Pripyat seperti sekolah, taman kanak-kanak, rumah sakit, dan klinik medis, toko-toko, restoran, bioskop, dan pusat budaya. Kehidupan sosial pada umumnya di Pripyat sama halnya dengan kota-kota modern lain di belahan dunia. Namun warga di kota ini umumnya bekerja sebagai pekerja nuklir. Mayoritas penduduknya adalah pekerja nuklir dan insinyur yang berusia rata-rata di bawah 30 tahun. Dan bahkan banyak kegiatan sosial yang diadakan warganya seperti pertunjukan seni, acara olahraga, dan festival. Kendati demikian, untuk pendidikan dan kesehatan, kota ini memiliki banyak sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas kesehatan berkualitas tinggi untuk ukuran negara besar Soviet di masa itu. Di masa itu, Chernobyl sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, dan sebagai bagian dari rencana besar Uni Soviet untuk memanfaatkan energi nuklir sebagai sumber energi masa depan. Pada tahun 1970-an, Uni Soviet sedang gencar mengembangkan teknologi nuklir baik untuk kepentingan militer maupun energi sipil. Berikut adalah sejarah singkat awal mula tragedi Chernobyl. Pemilihan lokasi. Chernobyl dipilih karena letaknya yang jauh dari kota-kota besar, tetapi dekat dengan sungai Pripyat, yang menyediakan air pendingin untuk reaktor nuklir. Kawasan ini sebelumnya merupakan wilayah pedesaan yang dihuni oleh petani dan tidak memiliki kepadatan penduduk tinggi, sehingga dianggap cocok untuk proyek besar seperti ini. Pembangunan PLTN Chernobyl dimulai pada tahun 1970. Kota Pripyat dibangun berdekatan untuk menampung para pekerja dan keluarga mereka. Reaktor yang digunakan adalah RBMK-1000, jenis reaktor grafit yang dirancang oleh Uni Soviet. Meskipun efisien, desain ini memiliki kelemahan serius, terutama kurangnya sistem pengaman otomatis. Reaktor pertama mulai beroperasi pada 1977, unit tambahan. Hingga 1983, 4 reaktor berhasil dibangun dan beroperasi penuh, menghasilkan energi untuk wilayah sekitarnya. Uni Soviet merencanakan pembangunan 2 reaktor tambahan, menjadikan PLTN Chernobyl salah satu yang terbesar di dunia. PLTN ini menjadi kebanggaan Uni Soviet, menampilkan teknologi nuklir sebagai simbol modernisasi dan kekuatan energi. Pripyat sendiri dianggap sebagai kota percontohan, tempat para pekerja hidup dengan fasilitas modern yang jarang ditemukan di wilayah lain Uni Soviet. Meskipun PLTN ini berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun, kelemahan desain pada reaktor RBMK dan manajemen keselamatan yang buruk menjadi bom waktu. Pada malam 25 dan 26 April 1986, sebuah tes keamanan di reaktor nomor 4 dilakukan secara tidak hati-hati, memicu rangkaian kesalahan yang berakhir dengan ledakan besar. Chernobyl, yang awalnya dimaksudkan sebagai proyek masa depan yang membanggakan, akhirnya menjadi simbol kegagalan teknologi dan manajemen yang menyebabkan bencana nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Akibat dari tragedi ledakan nuklir Chernobyl, jumlah korban dari tragedi itu masih menjadi topik yang kompleks dan kontroversial karena dampaknya mencakup korban langsung akibat ledakan dan radiasi akut, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Berikut fakta dan penjelasannya dari beberapa sumber.
korban tewas bencana Chernobyl diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang akibat terpapar radiasi nuklir. Pada saat ledakan, diperkirakan setidaknya 50 orang tewas. Sementara dugaan lainnya meninggal dalam beberapa minggu berikutnya akibat sindrom radiasi akut, ARS. Kebanyakan adalah pekerja PLTN dan petugas pemadam kebakaran yang terpapar dosis radiasi sangat tinggi. Total, 30 korban langsung dalam beberapa minggu pertama. Radiasi menyebabkan peningkatan signifikan kasus kanker tiroid, terutama pada anak-anak dan remaja yang terpapar iodium-131. Diperkirakan ada 4.000 sampai 5.000 kasus kanker tiroid tambahan di negara-negara terdampak seperti Belarus, Ukraina, Rusia, yang pada masanya adalah satu kesatuan dari negara Uni Soviet. Sebagian besar kasus ini dapat disembuhkan, tetapi beberapa kasus berakibat fatal. Kematian jangka panjang akibat radiasi. Laporan WHO pada tahun 2005 memperkirakan hingga 4.000 kematian tambahan akibat kanker dan penyakit terkait radiasi di kalangan orang yang terpapar efek radiasi tingkat tinggi. Lembaga lain, seperti Greenpeace, memperkirakan jumlah kematian bisa mencapai 93.000 berdasarkan model epidemiologi, dampak sosial dan psikologis pengungsi. Sekitar 350.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka, yang menyebabkan trauma psikologis mendalam. Stigma dan ketakutan. Banyak penduduk mengalami stres, depresi, dan ketakutan berlebihan terkait kesehatan mereka, bahkan di luar wilayah dengan tingkat radiasi rendah. Jumlah korban langsung yang tercatat adalah 30 orang akibat ledakan dan sindrom radiasi akut. Namun, dampak jangka panjang lebih luas dengan perkiraan korban akibat kanker dan efek radiasi bervariasi dari 4.000 hingga lebih dari 90.000, tergantung metodologi perhitungan. Hingga kini, Chernobyl tetap menjadi simbol dari bencana teknologi dengan dampak besar pada kehidupan manusia. Pengosongan Chernobyl dan Pripyat adalah dampak langsung dari bencana nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terjadi pada 26 April 1986 di Uni Soviet, sekarang Ukraina. Berikut adalah rangkuman asal mula dan proses pengosongan tersebut. Awal mulanya, ledakan terjadi selama uji keselamatan di reaktor 4. Kesalahan desain reaktor dan kelalaian operator menyebabkan peningkatan mendadak dalam kekuatan daya yang pada akhirnya memicu ledakan uap besar dan kebakaran. Efek langsung dari radiasi tingkat tinggi dilepaskan ke atmosfer, jauh melebihi tingkat aman. Partikel radioaktif menyebar ke area sekitar dan bahkan mencapai wilayah Eropa. Awalnya, pemerintah Soviet tidak segera mengumumkan tingkat keparahan insiden. Bahkan penduduk Pripyat, kota terdekat dengan pembangkit, hanya sekitar 3 km. Tidak langsung diberitahu. Kendati demikian, dalam 36 jam setelah ledakan, pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi penduduk Pripyat. Namun, pada saat itu, banyak penduduk telah terpapar radiasi dalam jumlah signifikan. Pada akhirnya, evakuasi massal dilaksanakan pada 27 April 1986. Lebih dari 49.000 penduduk Pripyat dievakuasi menggunakan lebih dari 1.000 bus. Penduduk diberitahu bahwa mereka hanya akan meninggalkan kota selama beberapa hari, tetapi kenyataannya mereka tidak pernah kembali. Kendati demikian, pengosongan Chernobyl dan Pripyat adalah salah satu evakuasi terbesar dalam sejarah akibat bencana teknologi. Meskipun dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, dampak radiasi telah memengaruhi kesehatan dan kehidupan jutaan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hingga kini, area tersebut tetap menjadi pengingat tragis tentang risiko teknologi nuklir. Biang Lala Pripyat dan cerita menarik pasca bencana. Biang Lala ikonik Pripyat, Ukraina. Taman hiburan ini terkenal karena menjadi bagian dari kota yang ditinggalkan setelah bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986. Biang Lala tersebut yang sering muncul dalam foto-foto dari kawasan tersebut menjadi simbol keruntuhan dan kehancuran
akibat bencana. Meskipun taman hiburan tersebut dijadwalkan untuk dibuka pada 1 Mei 86, bencana nuklir pada 26 April 86 menyebabkan kota tersebut dievakuasi sebelum pembukaannya. Biang Lala Pripyat tidak pernah digunakan secara resmi, tetapi tetap berdiri sebagai salah satu monumen paling dikenal dari zona eksklusi Chernobyl. Kini, Biang Lala itu berkarat dan menjadi daya tarik bagi turis yang mengunjungi daerah tersebut untuk melihat sisa-sisa sejarah yang membeku, seperti harapanku. Kini Pripyat menjadi kota mati yang sunyi, dikelilingi hutan yang perlahan merebut kembali apa yang pernah dimiliki manusia. Apartemen kosong berdiri membisu, taman hiburan dengan biang lala berkarat menjadi monumen bisu dari tragedi kelam itu. Jalanan, tak ada suara langkah kaki, hanya gemerisik dedaunan yang diterpa angin. Sekolah-sekolah masih menyimpan buku-buku yang ditinggalkan terburu-buru, mainan anak-anak berserakan di lantai, dan jam dinding tetap menunjuk ke waktu saat segalanya berhenti. Sampai di penghujung video, jika kamu suka dengan konten-konten menarik seperti ini, jangan ragu subscribe MK7. See you!